Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, masa-masa keemasan manusia dari mulai lahir sampai usia 5 tahun atau bisa disebut dengan balita ini adalah masa-masa di mana pertumbuhannya harus benar-benar diperhatikan. Karena ini bisa menjadi bekal dia di masa depan, baik secara mental apalagi kesehatan fisiknya. Dan bagaimana cara memahami, mendampingi, merawat balita kita di masa keemasannya ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal fun fact yang akan kita bahas, poin-poinnya sebelum kita akan bahas bersama pakarnya, bagaimana mendampingi psikologis anak di masa-masa keemasan ini. Oke, yang pertama adalah masa kehamilan. Ternyata kondisi psikologis anak katanya nih bukan hanya dipengaruhi ketika anak itu sudah lahir di dunia saja, tetapi memang sudah dipengaruhi dari masa kehamilan. Bagaimana kondisinya dan apa yang bisa memengaruhi seorang anak secara psikologis pada masa kehamilan ibu itu nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya ya. Oke, yang kedua adalah pola asuh anak. Pastinya pola asuh orang tua terhadap anak ini begitu penting. Karena bagaimana bentukan pola asuh akan membentuk karakter anak ke depannya. Nah, ini juga memang pemilihannya harus tepat ya Mams, karena setiap anak itu adalah istimewa, setiap anak begitu unik, jadi pola asuhnya juga harus tepat, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya adalah kejadian-kejadian traumatis. Anak-anak seringkali dipengaruhi atau memang ditentukan dari kejadian-kejadian yang traumatis, padahal mungkin kadang untuk kita ini adalah kejadian yang biasa saja gitu ya, tapi tidak dengan anak, karena ini adalah pengalaman-pengalaman baru atau pengalaman pertama untuk dia dalam masa kehidupannya, baik itu pengalaman makan pertama, mandi, ini kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya rutin, tapi kalau tidak tepat penanganannya bisa jadi satu hal yang traumatis untuk anak. Oke, selanjutnya adalah lingkungan sekitar, support system atau lingkungan keluarga pastinya ya, karena anak-anak biasanya circle-nya itu yang pertama di masa kehidupannya, apalagi di balita ini memang adalah keluarga. Jadi penting sekali untuk orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat untuk anak. Nanti kita bahas bersama pakarnya. Yang terakhir adalah faktor perkembangan turunan atau warisan. Apa yang diwariskan orang tua banyak ya, secara kita lihat dari tubuh saja, warna kulit, lalu bentuk wajah, ini warisan juga dari orang tua karena secara genetis. Tapi juga banyak yang diwariskan dari orang tua, yaitu nilai-nilai. Nah ini penting juga nih, karena ini akan memengaruhi juga bagaimana perkembangan karakter anak ke depan. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya poin-poin tersebut, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa poin fun fact seputar bagaimana hal-hal yang memengaruhi psikologis anak terutama di masa-masa awal kehidupannya atau balita ya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung via sambungan Zoom dengan Mbak Arta Fanti MPSI, psikolog dari NES. Langsung kita sapa. Halo Mbak Fanti, apa kabar? Hai Mbak, baik. Gimana kabarnya? Baik Mbak Fanti. Nah Mbak Fanti, ini tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa poin-poin atau fun fact seputar bagaimana sih memahami, bagaimana membentuk dan juga mendampingi anak secara psikologis agar psikologisnya baik gitu ya, berkembang bahkan sampai dia dewasa. Nah kita bahas satu persatu poinnya Mbak ya. Yang pertama adalah, apakah benar bahwa masa kehamilan ini sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak? Seperti apa bentuknya dan apa yang sebenarnya bisa memengaruhi? Oke, kalau ketika hamil itu kan kita tetap menjalankan aktivitas seperti pada umumnya gitu ya Mbak ya, umumnya dari kita gitu ya. Tapi kan setiap hari itu kita ada yang namanya stres. Nah, stres ini ketika ini terlalu tinggi, bukan berarti kita nggak butuh stres ya, kita tetap butuh stres, kita tetap butuh tantangan di dalam hidup gitu ya, dan cara kita menangani tantangannya dan sebagainya gitu ya, itu bisa
dikenal sama anak sebenarnya gitu, karena saling mempengaruhi gitu ya, secara hormon dan secara bagaimana brain anak ini juga berkembang gitu di dalam itu juga bisa mempengaruhi gitu. Terutama yang paling mudah sih juga ketika anak-anak ini kan ketika di dalam kandungan itu mengenal suara kita sebenarnya. Ketika kita lagi marah atau misalnya ketika kita lagi bisa menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Misalnya kita bisa dealing sama orang dengan cukup baik gitu ya, bernegosiasi, berkomunikasi dengan cukup baik gitu. Berarti ada pembelajaran di sana gitu. Bahkan ada penelitian juga yang bilang bahwa ini bisa mempengaruhi kondisi mental dan fisik anak, perkembangan mental dan fisik anak ke depannya gitu. Jadi ada penelitian ketika di mana stresnya itu terlalu tinggi, maka perkembangannya juga akan sedikit lebih terhambat dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami di masa kehamilannya tidak, stresnya tuh bisa dikontrol gitu. Oke, jadi memang diharapkan para ibu hamil bisa dalam kondisi psikis yang tenang, yang nyaman, yang kondusif agar tidak juga memengaruhi kondisi psikis si buah hati begitu ya Mbak Fanti. Oke, selanjutnya adalah pola asuh nih. Kalau kita bicara pola asuh bentukannya banyak banget sebenarnya, dan kalau kita bicara mana yang ideal tuh nggak ada yang ideal juga. Kita harus benar-benar secara individu gitu ya melihat anak kita jenisnya yang mana yang tepat penerapan pola asuhnya. Nah, sejauh mana nih pola asuh sebenarnya benar-benar penting apalagi di masa-masa awal, di masa-masa keemasan anak untuk orang tua memahami betul bahwa ini adalah pola asuh yang tepat untuk anak saya. Ya. Sebelum kita mencapai pola asuh itu kita perlu ingat bahwa ada yang namanya unsur nature. Jadi manusia ketika lahir, bayi ketika lahir itu mereka ada nature-nya, karakteristik mereka seperti apa gitu. Tapi bukan berarti secara nurture, secara lingkungan itu tidak mempengaruhi, akan ada pengaruhnya juga. Tapi emang ada bawaannya gitu ya. Kan ada ya seperti tadi yang Mbak bilang gitu ya, ada anak yang cocok kalau diperlakukan seperti ini. Tapi ketika anak yang satu lagi, tidak cocok gitu ya. Jadi ada beberapa penyesuaian gitu. Nah, pola asuh ini bisa sangat-sangat mempengaruhi ketika kita memaksakan nature-nya anak misalnya seperti A gitu ya. Terus kita memaksakan kita ingin anaknya itu melakukan B misalnya gitu. Nah, ini yang pola asuh yang seperti ini yang akhirnya akan membuat kita jadi stuck juga, anaknya juga jadi bingung, kitanya sendiri juga jadi bingung, jadi anaknya harus seperti apa gitu. Jadi perlu sedikit lebih, memang kita banyak ya sekarang teori-teori ya mempelajari tentang anak itu harus seperti apa, kita mau memberikan anak yang seperti apa gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu cukup peka juga melihat bahwa anak itu karakteristiknya seperti apa gitu dan cocoknya diperlakukan seperti apa. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga gitu, supaya sambil belajar sih gitu ya, sambil berjalan, sambil belajar, kitanya belajar, anaknya juga belajar, supaya anak juga tahu bahwa ketika mama bilang tidak, ketika aku melakukan ini, mama bilang tidak gitu ya. Berarti ada hal-hal yang memang bisa ditegaskan, ada hal-hal yang memang ya sudah gitu ya, yang memang itu menjadi karakteristiknya mereka gitu. Jadi ini perlu kita terus belajar gitu, supaya anak juga bisa tahu gitu ya. Baik, jadi memang di masa-masa awal kehidupan anak ini pola asuhnya juga memang trial error juga gitu ya. Orang tua belajar, anak belajar, sama-sama beradaptasi. Bahkan bisa jadi si kakak dan si adik penerapan pola asuhnya mungkin saja bisa berbeda karena jenisnya atau karakternya bisa saja berbeda. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang sifatnya traumatis. Apa sih yang mungkin membuat seorang anak di usia balita itu merasa trauma? Dan bagaimana ini menjadi satu hal yang memengaruhi dia sampai besar? Betul. Tadi yang berkaitan dengan ketika kita mau mencoba sesuatu, terus kita memaksakan ke anak. Nah, ini bisa membuat anak menjadi trauma. Yang tadi sih, yang awal-awal ketika Mbak bilang mengenai paling simpel aja ya, kita memaksakan anak untuk makan misalnya, gitu ya. Bukan dengan mengajak gitu ya, atau misalnya kita menghibur dulu, membangun suatu kondisi bahwa anak tuh mengenal kondisi makan dan sebagainya gitu ya. Itu baru satu kegiatan gitu ya, makan, belum mandi, belum nanti kita mau anak ini misalnya main di sesuatu hal, misalnya main sepeda dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai ini membuat anak menjadi seperti tidak nyaman melakukan hal tersebut dan hanya melakukan hal tersebut untuk menyenangkan kita aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat anak nanti menjadi kejadian traumatis ini bisa ya menjadi kegiatan itu menjadi tidak menyenangkan lagi untuk mereka gitu ya. Menjadi bukan sesuatu hal yang mereka merasa perlu untuk melakukan.
tapi mereka merasa bahwa kalau mereka lakukan ini adalah untuk orang lain. Itu kan lebih tricky ya, lebih Betul. kasihan anaknya gitu, karena dia akan menjadi orang yang akhirnya kebahagiaannya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pupuk juga. Ini berkaitan banget sih tadi dengan yang pola asuh tadi gitu. Dan setiap orang tua, setiap anak tuh pasti akan adjustment terus tuh tadi. Baik, jadi penting sekali nih di masa-masa awal kehidupan anak kita mengenalkan sesuatu dengan cara yang baik, yang menyenangkan. Berarti orang tua benar-benar harus kreatif untuk mengemasnya secara baik gitu ya. Jangan sampai justru kegiatan-kegiatan yang sebenarnya adalah rutinitas harian yang seharusnya dilakukan karena dia tahu ini untuk kebutuhan dia justru melakukan untuk orang lain. Nanti akhirnya menempatkan kebahagiaannya pada orang lain sampai dewasa. Oke. Selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Nah, ini tadi sebenarnya Mbak Fanti juga udah bilang ya bahwa ada yang nature, ada yang nurture juga, bahwa lingkungan sekitar, support system, apalagi kalau anak-anak balita nih biasanya ya lingkungannya, circle-nya orang tua, orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Jadi penting sekali untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dong ya. Sejauh mana nih Mbak? Iya, kalau kita mengutip satu kutipan gitu ya Mbak ya, ada yang bilang bahwa untuk membesarkan satu anak kita butuh satu desa untuk membesarkan bahkan satu anak doang gitu ya. Jadi kita perlu untuk melihat bahwa satu desa ini dalam arti dari segi, kalau dari satu teori itu ya, ada yang anak itu di dalam tapi banyak yang mempengaruhi gitu ya, dari segi keluarga, tetangga, bahkan nanti juga aturan-aturan yang ada bahkan secara makrosistem gitu ya, secara sistem-sistem yang ada gitu ya, entah itu nanti sistem pendidikan, sistem-sistem politik dan sebagainya, itu kan jelas mempengaruhi ya. Dalam arti bisa mempengaruhi mereka nanti makanannya seperti apa, kegiatannya mereka seperti apa, nanti mereka tumbuh kembangnya akan seperti apa gitu ya. Jadi ini tuh lingkungan sekitar yang kondusif, lingkungan satu desa tadi itu, kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu yang support system yang cukup baik gitu ya, untuk anak ini tetap berkembang sesuai dengan nature-nya mereka, itu akan jauh lebih baik gitu ya, itu akan jauh lebih bisa kita pegang supaya mereka bisa berkembang dengan optimal gitu. Jadi bisa mempengaruhi juga nanti sekitarnya mereka dan diri mereka sendiri, mereka jadi fulfill gitu, jadi lebih puas menjalani kehidupannya mereka gitu. Jadi ini matters banget, apalagi di itu ya, nanti mungkin akan dibahas gitu ya, 1000 hari awal kehidupannya mereka gitu. Betul, penting banget. Jadi tadi bahwa satu anak aja butuh satu desa gitu ya. Anak ini harus benar-benar tervalidasi, harus penuh. Jangan sampai punya inner child, ada unfinished business nanti ke depannya yang nggak terselesaikan gitu kan. Oke, yang terakhir adalah warisan. Nah, kalau kita bicara warisan, mungkin orang teringatnya itu tentang suatu hal yang sifatnya materi. Padahal bukan itu saja yang diwariskan orang tua ya, bahkan warna kulit, karakter, sifat, itu juga suatu hal yang diwariskan. Nah, kalau kita bicara tentang warisan orang tua, ini berkaitan dengan value dan juga sifat. Kadang-kadang orang tua sebenarnya memahami ada hal-hal yang tidak ingin dia wariskan. Tapi ternyata secara natural itu terwariskan oleh anak, karakter-karakter mungkin yang kadang keras kepala. Kadang akhirnya kita orang tua merasakan kayaknya saya lagi menghadapi diri saya sendiri gitu ya. Nah, ini bisa nggak sih Mbak untuk paling tidak diredam, paling tidak diubah untuk sama-sama, bukan cuma anak yang kita tuntut untuk, bukan menuntut justru ya, kita menuntut diri kita sendiri untuk sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, perlu juga ini cukup awareness dan kesadaran dari kita ya sebagai orang tuanya sendiri gitu ya, di mana di titik mana kita merasa bahwa ternyata ada nih karakteristik yang saya ada kejelekan di diri saya. Jadi ada keburukan di diri saya sebagai orang tua yang saya tidak mau turunkan. Biasanya ini berkaitan dengan pengenalan emosi, awareness terhadap emosi kita sendiri, dan bagaimana cara kita menangani konflik sih Mbak. Secara umum biasanya seperti itu gitu ya. Entah itu menangani konflik, misalnya kita mau lari dari masalah, atau misalnya kita malah jadi fight benar-benar yang jadi mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain gitu ya, yang fight yang seperti itu. Jadi kita belum mengenal penanganan konflik yang win-win gitu, yang penanganan konflik yang cukup di tengah-tengah lah gitu ya. Entah itu kita punya luka-luka di masa lalu yang akhirnya kita jadi lari dari masalah itu yang belum kita beresin dan sebagainya. Itu butuh awareness dulu sih sebenarnya dari kita sebagai orang tua. Kita mau seperti apa, dan kita perlu seperti ini kayaknya nggak bisa nih kalau diturunkan terus-menerus gitu perilaku
pola yang seperti ini, penanganan konflik yang seperti ini gitu. Jadi warisan-warisan yang seperti apa ya yang mau saya bangun. Ada baiknya juga mungkin sekarang ada yang lagi hamil atau misalnya yang sedang mau punya anak gitu ya, ini juga disiapkan gitu ya. Maksudnya ada apa sih yang nggak mau saya turunkan, ada apa yang mau saya turunkan gitu ya, dan ini bisa diberesin sebenarnya pelan-pelan, secara perlahan bisa diberesin, dikenali sebenarnya diri sendiri dan pasangan itu seperti apa, supaya nanti penanganan konflik di rumah tangga itu kan sebenarnya kan pembelajaran paling awal untuk anak gitu ya. Jadi mereka akan melihat nih misalnya orang tuanya berantem gitu ya, terus ribut gitu ya, terus nanti mereka akan melihat oh gitu ya, oh papa saya menangani dengan gini, oh mama saya menangani dengan seperti ini gitu. Nah hal-hal seperti ini yang mau kita lihat, mau kita berikan ke anak supaya nanti ketika mereka di lingkungan mereka bisa lebih menangani dengan cukup bijak gitu kan, supaya nggak mencelakakan diri sendirinya mereka gitu. Oke, jadi benar-benar kalau kita bicara tentang warisan, apa yang diwariskan sebenarnya tergantung apa yang di dalam diri kita dulu ya, karena si anak adalah peniru ulung. Kalau kita tetap mencontohkan, ini akan terus saja seperti rantai. Jadi benar-benar harus menyelesaikan masalah yang ada di diri dulu, baru kita bisa membentuk karakter anak. Mbak Fanti, makasih banyak ya sudah berbincang dan juga berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Thank you. Baik pemirsa, itu tadi tips dari Mbak Fanti untuk para orang tua di rumah yang mungkin bisa berguna untuk sama-sama yuk kita bangun karakter anak dan psikologis anak di masa-masa awal kehidupannya dengan baik. Nanti kita balik lagi, tapi kita harus jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini topik kita yang akan kita bahas adalah mendampingi anak di awal-awal masa keemasannya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait balita Anda, bisa langsung menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Oke, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Rose Granchen, MCAT Pet SPA, spesialis anak dari Suci Hospital. Langsung kita sapa. Halo dokter. Halo, aku panggilnya dokter Rose nih. Iya, Rose aja. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke dok, ini kita hari ini bicara tentang balita khususnya di awal-awal masa kehidupannya. Ini kan kalau orang bilang golden age gitu ya. Sejauh mana sih masa-masa ini begitu penting untuk kehidupan awal seorang manusia, seorang anak? Oke, baik. Jadi pertama sekali mungkin kita bahas bayi ya. Bayi itu kan kita dari masa kandungan sampai ketika dia lahir, itu sebenarnya dari masa kandungan itu sudah sangat penting. Makanya ada istilah itu masa keemasan atau golden age itu dimulai dihitung dari mulai dia di dalam kandungan sampai ketika anak tersebut lahir. Nah, biasanya itu sampai usia 2 tahun itu perkembangan otaknya itu sangat pesat sekali. Bahkan bisa mencapai hampir 95% lebih dari kesempurnaan dari perkembangan otak si anak. Nah, setelah itu berlanjut yang 2 sampai 5 tahun itu masa balita, itu juga tidak kalah penting. Jadi di sana itu anak juga mengalami perkembangan yang sisanya itu. Oleh karena itu, karena perkembangan yang sangat pesat di masa-masa awal kehidupan anak ini, makanya disebut sebagai golden age. Oke, jadi mulai dari kandungan gitu ya, ini juga pembentukan justru organ-organ vital tuh kan ada di sana gitu ya. Jadi tergantung kualitas kandungan, kualitas masa kehamilan ini bisa mengaruhi seorang anak yang lahir ke dunia ya dok ya. Nah dok, kalau kita bicara tentang anak dari lahir sampai usia 5 tahun ini ada perkembangan-perkembangan tertentu yang memang sebenarnya kalau bisa sesuai dengan tahapannya. Nah bagaimana mungkin kalau misalkan ada ibu-ibu atau mungkin ada orang tua yang memang sulit sekali mengakses gitu kan. Kalau kita kan sekarang sudah mudah ya. Ini ternyata ya sudah dia membesarkan anak atau istilahnya membuat anak ini sesuai tahapan yang dia tahu dari warisan orang tua saja, pengetahuannya. Apakah akan mengganggu perkembangan dia di masa-masa keemasan ini? Oke, baik. Jadi perkembangan anak ya dari mulai dia lahir sampai kemudian kita mau bahasnya 5 tahun masa keemasan ini ya. Nah itu mesti dipantau setiap bulannya.
perkembangan itu atau kita sebut sebagai milestone itu sangat penting. Betul. Pertumbuhannya, perkembangannya, apakah sesuai dengan usia itu sangat penting sekali. Karena bila dia mencapai ke titik-titik bahaya atau kita sebut sebagai red flags, nah ya artinya pada usia tertentu yang seharusnya dia bisa melakukan hal-hal ini, tapi dia ternyata melampaui dari usia tersebut, belum dapat melakukan itu, artinya perkembangannya sudah terganggu. Nah, jadi sangat penting untuk sebagai orang tua itu lebih alert dan sangat aware kepada anaknya sehingga deteksi dini dapat dilakukan. Sebab kalau deteksi itu terlambat, penanganannya juga makin sulit. Yes. Oke, jadi kalau kita bicara tentang perkembangan anak, tahapannya, walaupun memang di pedesaan pun sekalipun ya dok, sebenarnya ada posyandu gitu ya, ada puskesmas yang bisa kita cek perkembangannya seperti apa, anak usia berapa, dia sudah bisa apa. Jadi memang parameter ini harusnya memang terpenuhi agar tidak ada masalah atau gangguan pada perkembangan anak, khususnya di masa-masa kehidupan awalnya di balita ini ya dok ya. Benar. Nah kalau bicara tentang gangguan atau masalah-masalah yang bisa dialami oleh balita ya usia 0 sampai 5 tahun, apa yang paling sering atau mungkin saat ini marak terjadi dok? Kalau gangguan-gangguan pada masa tumbuh kembang anak itu sebenarnya cukup banyak ya. Banyak banget ya. Mulai dari perawakan pendek atau kita sebut sebagai stunting. Kemudian ada yang namanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, autisme. Kemudian juga ada anak-anak yang mengalami malnutrisi. Nah, malnutrisi seperti kurang gizi kurang ataupun obesitas itu juga termasuk masalah dalam tumbuh kembang. Yang nggak kalah penting cerebral palsy. Ini juga sering sekali terjadi ya dok. Lumayan sering. Oke, jadi dari banyak sekali gangguan, pastinya gangguan-gangguan yang sederhana mulai dari diare, intoleran pada protein, alergi. Ini kan di masa-masa awal juga sering terjadi. Bahkan ada hal-hal yang sangat serius tadi yang dokter sendiri ucapkan ya, bahwa ada 5 hal yang ini jadi satu hal harus jadi fokus perhatian, mulai dari stunting. Ini juga marak banget ya dok ya, malnutrition, cerebral palsy, dan ini sebenarnya harus jadi fokus banyak orang tua. Kalau bicara tentang gangguan-gangguan yang timbul ini dan ternyata marak, kalau bicara ini sebenarnya penyebabnya itu bisa terjadi dari masa kehamilan kah? Atau memang dari pola atau tahapan asuh orang tua pada anak yang mungkin tidak sesuai tahapannya pada awal kehidupan? Ya, jadi kalau kita masalahnya ke tumbuh kembang anak, kita ambil mungkin topiknya kita ambil ke kayak stunting ataupun malnutrisi. Nah, itu biasanya harusnya sih akibat dari awal mulai di dalam kandungan. Justru ya. Karena sebenarnya nutrisi yang diberikan ibu hamil pada saat dia mengandung itu sangat penting terhadap pertumbuhan dari organ-organ vital si janin. Sehingga ketika dia dilahirkan ke dunia ini, dia sudah memiliki ibaratnya kayak modal dasarnya. Jadi modal dasarnya sudah kuat sehingga kita untuk memberikan nutrisi lagi kepada si kecil ini yang lebih optimal untuk menjalankan kehidupan 5 tahun awal kehidupannya ini. Gitu. Jadi memang salahnya itu mesti kita urut-urut lagi dari awal dia hamil, nutrisinya bagaimana, stimulasinya bagaimana. Kemudian setelah dia lahir, 5 tahun itu nutrisi bagaimana, tingkat pemberian stimulasi terhadap anaknya sudah baik atau belum, begitu. Baik, saya tertarik sekali pada stunting, apalagi mungkin banyak orang tua yang sulit gitu ya, mungkin secara awam pastinya sulit untuk mendeteksi hal ini. Kalau secara medis sebenarnya stunting pada anak ini bisa dilihat dari usia berapa sih dok? Kalau stunting itu mulai dari 3 bulan ke atas, kita sudah bisa melakukan pemantauan berkala. Jadi biasanya pemantauan itu kan kita setiap bulannya pastinya harus datang dong ke pelayanan kesehatan, ke dokter spesialis anak untuk memantau tumbuh kembangnya. Nah, tumbuhnya itu seperti kayak lingkar kepala, tinggi badan, berat badan. Nah, kalau stunting ini dari pertama sekali terjadi biasanya akan mengalami penurunan berat badan dulu. Penurunan berat badan inilah yang akan menjadi resiko terjadinya stunting, yang akhirnya anaknya tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Nah, biasanya sih dari usia 3 bulan sampai ke atas udah bisa didiagnosa. Nah, stunting kayak misalkan pada usia, contohnya kita ambil kasarnya 2 tahun ya. Nah, mau gampangnya 2 tahun itu kalau tinggi badannya belum mencapai sesuai dengan usianya, di bawah 85 cm, kita udah harus
Harus cek alert, benar-benar gitu cek ya. lebih seksama. Karena kalau di atas 2 tahun baru diketahui, biasa penanganannya akan menjadi lebih sulit. Gitu. Oke. Nah ini kalau kita bicara tadi ternyata stunting bisa sangat dini loh kita lihat ya, dari 3 bulan sebenarnya ya. Berarti orang tua benar-benar harus ya tadi mengecek tahapan perkembangan anak nih secara rutin berkala setiap bulan bahwa agar tidak sampai ada deteksi yang terlambat. Nah kalau bicara tentang deteksi yang terlambat ini sebenarnya mungkin tadinya harusnya dari kandungan, dari lingkar kepala di kandungan, berat badan di kandungan sebenarnya sudah bisa terlihat ya dok kalau misalkan ibu hamil ini malnutrisi dan memengaruhi anaknya. Nah, apakah bisa dikejar kondisi semacam ini, stunting dan malnutrisi ini ketika anak sudah lahir? Bisa nggak kita menambahkan nutrisi yang tepat atau memang ada pengobatan yang tepat untuk bisa mengejar apa yang dirasakan oleh atau yang, gangguan yang dirasakan oleh anak? Oh bisa sekali. Oleh karena itu makanya kan sekarang kita udah melakukan program untuk menurunkan angka stunting ini dari tahun ke tahun. Jadi dengan memberikan nutrisi yang cukup seperti yang saya sebutin tadi, makanan anak ketika dia 0 sampai 6 bulan yang kita ketahui bahwa ASI adalah yang paling baik. Kemudian di atas 6 bulan kita akan mulai memberikan makanan pendamping ASI. Nah di sanalah kita harus benar-benar fokus. Apa sih yang dibutuhkan anak ini pada usia tertentu gitu. Nah selain dari faktor nutrisi tersendiri, kita juga harus memperhatikan dari kebutuhan keseluruhan tubuhnya, kebutuhan cairannya, jam tidurnya, itu semua berpengaruh terhadap pertumbuhan si anak gitu. Oke. Jadi benar-benar ya sebenarnya bisa banget dikejar, apalagi program ASI ini adalah program yang memang harus digaungkan terus bahwa ASI adalah yang terbaik ya untuk si anak. Tapi kalau kita lihat lagi nih dok, problematika apalagi ibu-ibu sekarang bekerja, bahkan mungkin ibunya juga kadang kurang nutrisi dan produksi ASI-nya juga tidak baik, akhirnya harus replace, mengganti dengan susu formula. Permasalahan barunya adalah anaknya intoleran nih pada laktosa atau protein. Nah kondisi alergi ini juga sering terjadi dan jadi memusingkan juga nih untuk kita nih ibu-ibu muda. Nah kalau kondisi alergi dan akhirnya kita nggak tahu jalan keluarnya, bahkan untuk susu-susu intoleran yang ramah untuk anak ini sendiri kan juga harganya mahal ya dok ya. Nah apakah kondisi alergi yang didiamkan akan bisa mempengaruhi perkembangan anak ke depan? Bisa sekali. Wow. Jadi alergi itu juga salah satu faktor resiko yang membuat berat badan anak ini menjadi tidak naik sesuai dengan usianya. Seperti yang tadi saya bilang, berat badan yang tidak naik sesuai dengan usianya itu menjadi resiko terhadap tinggi badan yang akan tidak sesuai dengan usianya. Nah, ketika berat badan dan tinggi badan ini berangsur-angsur tidak sesuai dengan usianya, maka terjadilah yang kita sebut sebagai gizi kurang gizi, gitu ya. stunting, ataupun gizi buruk bahkan. Jadi memang segala sesuatunya itu saling berhubungan satu sama lainnya. Gitu ya, bahwa bahkan tadi nutrisi dari masa hamil, sudah lahir pun kondisinya ibu juga mungkin tidak bisa memproduksi ASI sesuai kebutuhan anak, akhirnya diganti, justru bisa menimbulkan masalah baru kalau dilakukan pembiaran begitu saja dok. Oke nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dokter kita, Dokter Rose ya dok. Tadi kita sudah bahas ada hal-hal yang pastinya jadi satu hal yang mencemaskan untuk para orang tua ya, apalagi sekarang marak banget ya anak-anak stunting, malnutrisi, bahkan anak alergi sebenarnya walaupun dengan nutrisi yang baik, kalau dia intoleran terhadap asupan gizinya ini juga jadi satu masalah ya. Tadi kalau kita bicara alergi baru susu loh dok, makanan juga bisa jadi alergi dan ini berarti orang tua harus paham juga dong, kan masalahnya panjang ya kalau alergi, harus eliminasi makanan, harus benar-benar memahami apa ya yang kira-kira menjadi faktor iya jadi faktornya. Perlu nggak sih kita mencatat dok apa saja, misalnya kita pemberiannya tuh nggak boleh terlalu banyak gitu ya campurannya, agar kita bisa benar-benar melihat nih cocok nggak dia dengan asupan hari ini. Jadi kalau kita bahas tentang alergi makanan, berarti kan patokannya sudah 4-6 bulan ke atas, di mana si bayi sudah siap untuk menerima makanan pendamping ASI. Nah, untuk tahap awal pemberian makanan pendamping ASI, memang baiknya itu kita perkenalkan satu persatu. Selain si bayi itu akan mengenal terhadap rasa dan juga apa makanan yang kita berikan, itu juga penting sebagai kita sebagai orang tua agar lebih
fokus dan terarah ketika ternyata terjadi suatu reaksi alergi pada si bayi. Jadi perkenalkan makanan itu di awal itu satu persatu, setiap 3 hari sekali kita tambahkan menu yang baru. Dengan begitu semua makanan itu akan jelas gitu, mana yang menyebabkan alergi harus kita catat dan kita menjadi suatu record untuk orang tua gitu. Jadi kalau bisa, kalau sudah ada masuk ke tahap MPASI, jangan terlalu banyak dulu campurannya, satu persatu gitu ya, bahannya bisa kita catat, kira-kira ada nggak reaksinya di 3 hari ke depan gitu. Kalau ada ya berarti harus dihilangkan dulu nih dari daftar menu anak. Oke Dok, sebelum kita lanjut lagi ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Pertanyaannya, Dok, saya mau tanya nih, anak saya berumur 21 bulan, saya mulai mengenalkan makanan yogurt pada anak, setelahnya kok BAB-nya jadi cair. Nah ini berkaitan juga nih dengan tadi yang kita bahas, apakah anak umur 21 bulan diperbolehkan makan yogurt? Nah gimana nih Dok? Ini karena yogurtnya atau dia memang ada masalah dengan kandungan pada yogurt? Jadi baik, untuk pertama sekali kita untuk mengklaim apakah memang karena yogurt atau tidak, itu sebenarnya memerlukan pemeriksaan yang sangat perlu pemeriksaan yang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Namun untuk yang pertanyaan pertama tadi, apakah yogurt boleh diperkenalkan pada usia 21 bulan? Boleh sekali. Boleh banget ya. Bahkan yogurt itu kan dia mengandung probiotik ya, yang kita sebut sebagai kuman baik, yang tentunya itu sangat membantu dalam saluran pencernaan si anak. Nah itu biasanya kita boleh memperkenalkannya saat mulai dari tahapan MPASI. Namun dengan porsi dan jumlah yang sesuai. Seandainya si anak mengalami alergi terhadap mungkin alergi susu sapi, maka tentunya yogurt menjadi salah satu makanan yang harus dihindari, karena bahan dasarnya adalah susu gitu ya. Jadi memang harus dicari dan diperiksa secara detail dulu, apakah memang diare ya, BAB cair pada anak ini disebabkan oleh yogurt atau tidak. Jadi benar-benar harus dilihat apakah dia alergi tidak dengan susu dan turunannya. Kalau memang ya jangan dikasih ya Dok ya. Susu, yogurt, keju begitu ya, kalau bisa jangan diberikan. Atau bisa lihat juga tadi berapa banyak kali ya Dok ya. Mungkin kalau yogurtnya terlalu banyak bisa juga akhirnya menyebabkan diare. Jadi harus tepat juga nih moms di rumah untuk bisa memberikan makanan anak sesuai porsi dan usianya. Kalau bicara tadi kita sudah makanan, asupan gizi yang bisa juga berpengaruh pada nutrisi anak. Jangan sampai anak jadi stunting dan malnutrisi. Ada gangguan-gangguan lain yang memang terjadi juga dan sering nih kita lihat di balita adalah cerebral palsy. Ini juga sering banget ya Dok ya. Kalau bicara cerebral palsy ini kadang-kadang sebagian besar ada juga loh yang saat lahir itu normal. Lalu katanya nih habis panas tiba-tiba anaknya tumbuh kembangnya terhambat. Sebenarnya inti dari cerebral palsy itu gangguannya ada di mana dan apa yang menyebabkan? Baik. Jadi untuk cerebral palsy itu gangguannya terjadi pada otak dan saraf. Nah, cerebral palsy ini biasanya tentunya ciri-ciri anaknya akan beda ya sejak lahir. Mungkin kadang-kadang yang sering dijumpain anaknya ototnya agak sedikit kaku. Berbeda ya. Kemudian ada juga yang tidak bisa menelan. Kemudian juga anaknya itu cenderung lebih spastik. Spastik itu kayak susah digerakkan ya ototnya. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita tampak dengan kasat mata. Nah, untuk melihat apakah memang dia itu cerebral palsy, kita harus mengeksekusikan dulu penyebab lainnya. Karena banyak sekali penyakit tumbuh kembang anak ini yang bisa menyebabkan gejala yang hampir sama dengan cerebral palsy. Jadi, ya tentunya karena dia prosesnya adalah di otak, ya kita harus periksa otaknya. Pemindaian di otak perlu dilakukan seperti MRI, CT scan, USG kranial, itu untuk melihat struktur dari otaknya. Nah, yang kemudian tidak kalah penting kalau yang tadi disebutkan karena anaknya demam, mungkin ada kejang, makanya akhirnya tiba-tiba anaknya jadi seperti itu. Berarti kita harus cari tahu dong, kejangnya ini ada apa nih kejang pada anak ini? Apakah disebabkan karena demamnya atau ada faktor lesi lain di dalam otaknya. Nah, itu kita boleh melakukan EEG. EEG itu suatu pemeriksaan yang dengan memasangkannya elektroda di otak, di kepala, agar kita dapat melihat aktivitas listrik pada otak anak tersebut. Nah, dari sana kita kelihatan nih kejangnya ini
apa penyebabnya, apa yang terjadi pada aktivitas otaknya. Nah, jadi memang untuk mendiagnosa cerebral palsy itu tidaklah gampang. Tidak mudah sama sekali ya. Kita mesti mengeksekusikan dulu segala penyebab yang lainnya, karena kan itu termasuk suatu diagnosa yang fatal jika disebutkan. Jadi memang kita semesti hati-hati dalam melakukan pemeriksaan rutinnya itu. Oke, dan ini memang akhirnya orang tua benar-benar harus jadi orang tua yang cermat ya dok ya. Bahkan kalau tadi kita lihat tentang kejang otot, apakah berbeda kan, apalagi orang tua baru tidak punya, istilahnya tidak punya pembanding dengan anak sebelumnya gitu. Jadi ini jadi satu pengalaman baru. Nah kalau kita bicara tadi secara kasat mata, apa sih dok yang pertama kali kita bisa, mungkin kita pegang, kita raba, kita lihat gitu bahwa anak kita nih perkembangan ototnya baik. Apakah kalau tadi mungkin kejang mata kan ada juga yang mungkin sorot matanya berbeda gitu. Bisa nggak sih kita secara awam mendeteksi ini? Sebenarnya kalau misalkan ibu-ibu yang zaman sekarang ini kan ibu-ibu milenial Yes. ya. Jadi mereka itu sudah banyak membaca, bahkan kadang-kadang mereka sudah banyak lah wawasannya ya. Jadi kalau misalkan memang mau mendeteksi secara dini itu sebenarnya bisa sekali. Jadi gerakan-gerakan yang tidak normal pada anak, contohnya Gerakan anak berulang tiba-tiba gitu? menghentakkan tangannya. Oke. Mungkin kejang itu bukan seperti kejang zaman dulu yang kita lihat semua Step badannya gitu itu ya, mesti Dok, ya? gerak. Jadi kalau anak itu menggerak-gerakkan jarinya, selalu menggerak-gerakkan jarinya, ataupun matanya sering berkedip-kedip, atau mungkin ketika dia duduk, dia tiba-tiba melamun, matanya, pandangannya kosong sebentar. Itu semua adalah salah satu dari jenis kejang. Oh, oke. Kejang itu banyak sekali jenisnya. Jadi kalau ibu itu perhatian dan benar-benar seksama mencermati anaknya, tentu akan mendapatkan hal-hal yang tidak lazim ini gitu. Wow, ini sampai speechless loh aku dengar, ternyata kejang itu nggak cuma kejang yang kita lihat bahwa kan tandai panas, kejangnya sekujur tubuh, nggak gitu loh. Ini benar-benar dari gerakan-gerakan yang tidak normal, gerakan berulang atau abnormal pada bagian tubuh. Bahkan anak mungkin diam sesaat kayak brain fog gitu ya dok ya. Ini juga jadi kondisi-kondisi yang memungkinkan akan terjadinya gejala yang lebih buruk atau bahkan ke cerebral palsy. Masih mungkin nggak anak dengan cerebral palsy di usia keemasan ini bisa diobati dan akhirnya kembali baik paling tidak? Kalau cerebral palsy ini kita tetap akan mengobatinya, tapi kalau misalkan kita mengatakan dia akan sembuh total seperti anak-anak lainnya, tentu saja tidak ya. Karena dengan anak mengalami cerebral palsy, tentu dia akan mempengaruhi kognitif ataupun IQ-nya untuk di masa mendatang. Tentu tidak akan sama dengan anak yang tidak mengalami cerebral palsy. Namun, pengobatan tetap dapat diberikan. Nah, perbaikan dari prognosa penyakit ini tentunya tetap ada. Jadi, jika kita lebih awal mendiagnosa penyakit ini, kita melakukan pengobatan berupa obat-obatan, fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, secara keseluruhan dan sistematis, maka ada kesempatan untuk menjadi lebih baik untuk anak ini, sehingga perkembangannya akan mendekati dengan anak normal, mendekati anak normal. Gitu. Oke, kalau bisa kita bicara mungkin dengan berat hati memang sulit untuk kembali normal, tapi paling tidak kita sebagai orang tua dan juga bekerja sama dengan tim medis dan tenaga profesional bisa membantu anak tersebut punya kehidupan yang kualitasnya lebih baik gitu ya dok ya. Oke, nah kalau dari bicara tadi gangguan, kita kan juga sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini selain memang pemberian nutrisi yang baik, yang bagus gitu ya gizinya untuk anak, imunisasi juga jadi satu hal yang penting nih untuk anak. Nah gimana sebenarnya peran imunisasi pada perkembangan hidup anak? Sejauh mana? Karena mungkin masih banyak yang belum sadar bahwa imunisasi ini begitu penting pada masa-masa kehidupan awal anak. Benar sekali Mbak Dika. Jadi imunisasi ini tidak kalah penting ya untuk membuat si anak ini memiliki tumbuh kembang yang optimal. Artinya dengan pemberian imunisasi yang kita ketahui bahwa kita memasukkan obat vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, obat vaksin ini adalah berfungsi mencegah terjadinya penyakit yang berat, penyakit yang mematikan, penyakit yang berbahaya, yang tentunya jika anak kita sehat, maka perkembangannya akan optimal. Jadi imunisasi ini berperan sangat penting sekali.
Oke, jadi memang begitu penting imunisasi ini, bukan cuma apa yang dimakan oleh anak kita, bahwa pencegahan-pencegahan, tindakan-tindakan antisipatif untuk bisa membuat kondisi kesehatan anak kita lebih baik, gak ada salahnya untuk kita lakukan ya, bahkan sebenarnya sudah harus dilakukan. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dokter spesialis anak kita dari Suci Hospital, ada Dokter Rose. Nah, tadi kita sudah bahas macam-macam ya dok ya, mulai dari nutrisi anak, bahkan gangguan-gangguannya. Nah, yang kalau sebelum kita ke tips nih, ada gangguan atau kondisi kesehatan anak yang akhir-akhir ini begitu jadi perhatian. Ketika balita kita atau bayi kita kena COVID dok, ini kan katanya banyak sekali yang beredar ya, bahwa katanya nih kalau setelah kena COVID, otaknya menyusut lah, bahkan bisa mengganggu IQ lah. Untuk orang tua ini bukan isu lagi mungkin ya, tapi untuk anak yang baru gitu di balita kan pengennya bisa perkembangan otaknya baik. Sebenarnya seberapa berpengaruh kondisi COVID pada perkembangan balita kita nantinya? Oke. Jadi untuk pertama sekali kita bahas mungkin segala macam penyakit, baik itu COVID ataupun infeksi apapun pada anak tentu akan menguras Pastinya tenaga ya, dok, anak ya. tersebut. Terjadi suatu proses perlawanan dari anak tersebut terhadap penyakit ini. Apalagi sekarang COVID ya, COVID-19 yang kita sebutkan sekarang ini merupakan suatu virus yang baru, yang dimana kita belum mempunyai suatu guideline yang pasti. Benar. Jadi tentunya memang anak yang belum diimunisasi, dia belum memiliki antibodi terhadap COVID ini. Begitu virus itu datang, dia tentu akan fight dong dengan virus. Nah, segala macam fight yang terjadi di dalam tubuh si anak akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Apalagi yang sekarang ini virus COVID-19, sedikit banyaknya akan mempengaruhi efek jangka panjang. Namun tidak perlu terlalu khawatir karena untuk sekarang ini kita sudah mulai memiliki protokol tata laksananya bagaimana, guideline-nya bagaimana. Jadi untuk anak-anak yang sebelum terinfeksi COVID-19 sebaiknya tetap diberikan asupan nutrisi. Kembali lagi, asupan nutrisi yang baik akan membuat anak itu tubuhnya akan siap untuk fight. Kalau misalkan suatu saat dia terinfeksi, tentu dia akan memiliki imunitas yang lebih kuat dibandingkan anak-anak yang malnutrisi. Nah kalau ini kan bicara tentang nutrisi, mungkin buat orang tua di rumah juga sekaligus tip, perlu tidak kalau kita kan sekarang selama pandemi ini akhirnya mengkonsumsi, jadi rajin nih konsumsi vitamin. Untuk anak-anak apakah cukup dari makanan atau memang perlu suplemen tambahan di masa pandemi ini? Khususnya balita nih dok. Nah untuk balita sebenarnya kita kan kalau balita itu makannya benar-benar harus sehat banget ya. Betul. Gizinya itu dalam satu hari mungkin kalorinya juga harus dihitung. Kemudian apakah ada komponen-komponen seperti zat besi, seng, mineral-mineral ataupun protein, itu semuanya perlu kita hitung secara seksama. Nah, jika anak-anak ini sudah memiliki nutrisi yang baik, artinya sudah mencapai recommended daily allowance-nya, kebutuhan hariannya sudah terpenuhi, maka sebenarnya suplemen itu tidak wajib. Nah, suplemen itu diberikan sebagai hanya tambahan terhadap makanan apabila anak tersebut tidak dapat mengkonsumsi jumlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi hariannya. Gitu. Jadi kalau nutrisinya sudah diberikan dengan tepat, dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh balita kita, sepertinya tidak lagi membutuhkan suplemen tambahan. Nah, kita tadi bicara nutrisi, kita bicara banyak hal gangguan juga pada balita. Ini yang terakhir sebelum kita berpisah dengan pemirsa nih, kita kasih tips. Karena hal yang paling juga memusingkan bukan cuma anak sakit, tapi saat anak tantrum. Gimana nih dok, untuk anak tantrum apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan orang tua untuk paling tidak membantu anak agar tantrumnya tidak terlalu sering dan bisa mereda? Baik. Jadi anak tantrum ya, tantrum itu kan suatu ekspresi marah pada anak. Nah, kenapa anak bisa marah? Tentunya sama dengan kita orang dewasa. Ada penyebabnya. Pasti ada ya dok. Oleh karena itu kita sebagai orang tua kan berperan sebagai supporter.
supporter, teman, juga sebagai seseorang yang selalu dia harapkan berada di sisinya. Nah, kita tentunya tidak boleh panik dan harus tenang. Kenapa? Semakin kita panik dan semakin kita menanggapi tantrum anak ini dengan emosi, maka anak ini tidak akan tenang. Justru dia akan sebaliknya, dia akan belajar dari emosi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika anak kita tantrum, cukup dengan memeluk atau mungkin mencium dan menanyakan dengan sabar apa penyebab dari si kecil mengalami tantrum. Untuk anak-anak yang sudah mulai bisa bahasa ekspresif yang baik, tentu dia akan bisa mengemukakan alasannya. Mungkin karena dia lapar atau karena dia sesak buang air kecil atau kurang tidur. Ini semua kalau kita ketahui penyebabnya akan gampang bagi ibu-ibu untuk memberikan solusi. Namun jika anak itu belum bisa berbicara secara verbal yang baik, kita perlu menenangkan. Sebagai orang tua kita harus menenangkan, seperti memberikan perhatian yang lebih banyak, memeluk, dan sering bercerita kepada sang anak. Gitu. Jadi benar-benar bahwa tantrum ini sebenarnya kondisi yang ya secara naluriah terjadi pada manusia. Ya orang dewasa bisa berkomunikasi, anak-anak kan akhirnya nangis dong ya dok ya. Jadi penting sekali saat anak bisa berkomunikasi kita tanyakan, kita validasi perasaannya. Kalau memang belum, masih baik ya dipeluk, karena pelukan orang tua adalah tempat ternyaman untuk anak kita. Benar ya dok sekali. Ya. Dokter terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Terima kasih Sehati. Kembali. Semoga ini berguna untuk orang tua di rumah dan bisa diterapkan untuk orang tua di rumah kepada balitanya tercinta. Dokter terima kasih ya, tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas ya dok ya. Sama-sama, jaga kesehatan juga. Jaga kesehatan. Oke, pemirsa Bincang Sehati, semoga hari ini semua tips yang diberikan, semua pemaparan yang diberikan oleh dokter kita, psikolog kita bisa jadi bekal untuk Anda, untuk balita Anda di rumah agar bisa tumbuh menjadi balita yang sehat, balita yang kuat, balita yang berkualitas secara kesehatan fisik maupun mentalnya. Saksikan terus Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat dan tayang ulang jam 11 malam. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you dok.